Salam entrepreneur UC Onliner. Saya Nur Agustinus. Saya akan membawakan tentang manajemen perubahan. Mengapa hal ini perlu? Karena setiap pertumbuhan pasti akan membutuhkan sebuah perubahan. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Anda mungkin tahu sebuah mainan roda yang bisa berputar, yang biasanya kita isi dengan seekor hamster atau tikus putih, di mana tikus ini dia bisa berlari dengan kencang sekali, memutar roda putar ini sampai beberapa menit. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi pada perusahaan kita. Kita mungkin melakukannya dengan sangat keras, berusaha dengan atau bekerja dengan sangat giat, tetapi perusahaan kita hanya berputar di tempat saja. Kita tidak pernah maju, kita tidak pernah benar-benar bertumbuh. Pertumbuhan yang terjadi mungkin hanya sekitar 5-10%. Nah, sebetulnya cara terbaik untuk bisa bertumbuh adalah segeralah keluar dari roda putar itu, supaya kita bisa melakukan perjalanan yang lain. Setiap pertumbuhan itu ditentukan biasanya paling mudah adalah dengan melalui angka penjualan atau market share. Jadi kalau yang pertumbuhan biasa saja itu biasanya per tahunnya pertumbuhannya hanya sekitar 5-10%. Tapi mengapa kita membuat program T100 ini? Karena kita ingin pertumbuhannya sampai 100 kali. Nah, pertumbuhan di bidang penjualan maupun di bidang pangsa pasar inilah yang menentukan usaha kita berkembang atau tidak. Dan setiap pertumbuhan pasti membutuhkan perubahan. Misalnya saja seperti dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno, bahwa pertumbuhan juga membutuhkan perubahan dari model bisnis. Nah, Albert Einstein pernah berkata, kalau kita menginginkan suatu hal yang berbeda, tetapi kita melakukan hal yang sama, itu sama saja dengan sebuah kegilaan. Artinya tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda kalau kita melakukan hal yang sama saja. Kita harus membuat terobosan, kita harus membuat perubahan. Kalau kita mau berubah, maka sebenarnya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah Anda harus tahu di mana Anda berada saat ini. Ini penting karena kita harus tahu startnya di mana. Kedua, kita harus bisa mendefinisikan atau menentukan tempat yang ingin kita tuju. Tanpa kita bisa menentukan kemana kita mau pergi, tentunya kita juga tidak tahu harus bagaimana, harus apa, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus masuk ke dalam tahap yang ketiga. Setelah tahap yang kedua tadi, yaitu menentukan tempat yang ingin kita tuju, adalah kalau kita ingin ke sana, ke tempat yang ingin kita tuju tadi, kita ini membutuhkan apa saja. Jadi hal-hal apa yang kita perlukan untuk bisa sampai ke sana. Kurt Lewin dalam teorinya mengenai perubahan organisasi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Kita tahu setelah kita mengikuti pembelajaran dari T100 ini, bahwa perusahaan umumnya masuk dalam suatu keadaan yang disebut dengan status quo, atau kalau kita gunakan masuk dalam hukum inersia. Biasanya untuk berubah sulit sekali. Nah, Kurt Lewin mengatakan bahwa tahap awal dari 3 tahap yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, yaitu harus melakukan yang namanya unfreeze. Artinya semacam kalau perusahaan itu sebelumnya sudah beku, itu harus di-unfreeze, harus dicairkan kembali. Nah, setelah baru bisa cair, kita kemudian melakukan yang namanya perubahan. Setelah perubahan terjadi, baru kita refreeze, dibekukan kembali. Jadi budaya-budaya yang telah dibentuk dari perubahan itu yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tadi. Perubahan yang bisa kita lakukan biasanya dalam 3 hal, yaitu pertama, perubahan dalam hal isi.
Isi itu menyangkut struktur perusahaan, strategi perusahaan, proses bisnisnya, kemudian juga tentang teknologinya, budayanya, mungkin juga perubahan dalam hal produk maupun jasa yang diberikan. Perubahan yang kedua adalah di bidang manusianya, yaitu bagaimana kita membuat orang-orang yang ada dalam organisasi ini menjadi lebih berinisiatif, ya, lebih berusaha, lebih baik lagi dalam artian perilakunya, dinamika budayanya ini yang diubah. Nah, perubahan dalam hal budaya ini bisa menyangkut sebuah kultur yang berupa isi dari suatu organisasi, bisa juga dalam diri individu. Perubahan ini sendiri atau mengubah perilaku ini bisa melalui beraneka ragam cara. Misalnya, kalau kita ingin membuat perubahan dalam hal budaya perusahaan yang lebih, katakanlah lebih entrepreneurial, kita bisa menggunakan artefak-artefak atau semacam gambar-gambar yang ditempel di perusahaan, tulisan-tulisan, kutipan-kutipan yang untuk memotivasi. Jadi artefak-artefak atau simbol-simbol yang kita pasang di perusahaan itu bisa membuat budaya berubah juga. Yang ketiga adalah perubahan dalam hal proses. Kalau tadi proses dalam hal isi di organisasi, proses ini yang di sini lebih bermakna pada bagaimana kita membuat perencanaan, bagaimana kita mendesain atau mengimplementasi pekerjaan. Nah, tiga hal ini yang bisa kita adakan perubahan. Jadi perubahan di level organisasi, perubahan di level manusianya, dan perubahan di bidang prosesnya atau prosedurnya. Dari tiga perubahan yang bisa dilakukan tadi, sebetulnya perubahan dalam hal manusia ini yang paling sulit. Mengapa? Karena mengelola manusia memang tidak mudah. Ada 7 macam hambatan yang bisa membuat perubahan itu sulit dilakukan. Pertama, sikap yang tidak peduli, ya, atau berusaha semacam mengabaikan, ya, atau mungkin ya saya tidak tahu, saya tidak butuh misalnya, atau ya tadi rejection, penolakan, saya tidak butuh tadi itu, ya. Kemudian bisa juga perubahan itu dihambat karena saya tidak bisa. Jadi ketika perusahaan mengharapkan stafnya itu melakukan sesuatu untuk tujuan yang lebih baik, mereka mengatakan tidak bisa. Atau bisa juga rasa pesimis, jadi belum sudah merasa wah ini tidak mungkin bisa berhasil. Nah, atau mungkin merasa terlalu berat, terlalu complicated. Nah, ini juga bisa menghambat. Apalagi kalau misalnya bersikap apatis, ya, atau misalnya juga ya paling-paling ini juga untungnya bukan buat kita, buat orang lain, buat pemilik. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat hambatan untuk berubah. Sehingga memang perlu ada sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Sehubungan dengan hambatan dalam perubahan ini, Glaser, Beckhardt, dan Harris punya sebuah rumus tentang perubahan. Rumus di sini maksudnya adalah sebuah persamaan, yaitu D kali V kali F harus lebih besar daripada R. D adalah desactivation, artinya ketidakpuasan, V adalah vision, F adalah first step, dan R adalah resistant to change. Nah, kalau ketidakpuasan itu tinggi, kemudian vision atau cita-cita orang itu juga tinggi, dan dia juga mau melakukan langkah pertama, maka kalau semua itu lebih besar daripada hambatan yang dimiliki, dia pasti akan berubah. Jadi kadang-kadang teori ini juga digunakan orang membuat dirinya dalam situasi misalnya sangat tidak puas, dia bisa berubah. Nah, kalau misalnya saja kita balik, di mana D, V, F-nya lebih kecil daripada R, misalnya saja dia merasa dalam zona nyamannya, dia merasa puas-puas saja, kemudian dia tidak punya visi, artinya ya dia ikut seperti aliran air, dia santai-santai saja, dan dia tidak pernah mau melakukan langkah pertama, karena kita
ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 km juga harus dimulai dari satu langkah pertama, maka dia tidak akan berubah karena dia sudah merasa nyaman, dia tidak punya cita-cita yang tinggi, dan dia juga tidak mau melangkah. Nah, kita harus bisa membuat dalam organisasi kita bahwa ada visi yang besar, ada dream yang atau mimpi yang sangat besar yang membuat dia bisa mengalahkan hambatan dalam dirinya. Bagaimana menggabungkan semua teori-teori yang telah saya kemukakan tadi, bagaimana membuat sebuah perubahan itu berhasil, kita bisa juga mengacu pada teori yang dikemukakan oleh John P. Kotter. John P. Kotter membuat sebuah buku yang berjudul Leading Change dan juga The Heart of Change. Nah, ada 8 langkah yang perlu dilakukan supaya sebuah perubahan bisa berhasil. Pertama adalah membangun urgensi. Artinya, kita harus bisa membuat orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu yakin bahwa memang kita perlu ada perubahan. Kita perlu keluar dari zona nyaman yang sudah kita miliki. Tanpa kita berubah, itu bisa berbahaya buat kita. Ada buku lain yang kita bisa baca yang berhubungan dengan perubahan, yaitu Who Moved My Cheese. Nah, buku ini juga bercerita tentang kalau suatu ketika keju yang dalam tanda petik keju itu sebagai metafor dari penghasilan kita itu tiba-tiba hilang, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap bertahan di tempat itu atau kita harus segera berubah mencari tempat yang baru? Nah, langkah pertama tadi, membangun urgensi, ini adalah langkah yang merupakan langkah awal yang sangat penting. Tanpa adanya rasa bahwa ini benar-benar penting, jelas orang susah untuk diajak untuk berubah. Kedua adalah membentuk koalisi pimpinan yang kuat. Kita tahu walaupun perusahaan itu kecil, kalau kita terdiri dari beberapa orang, umumnya ada beberapa bagian. Paling tidak ada 2 bagian, yaitu bagian operasional, di mana itu mengelola misalnya keuangan, pemasaran, dan bagian yang benar-benar mengerjakan main bisnisnya atau bisnis utamanya. Katakanlah sebuah media cetak misalnya, ada bagian wartawannya atau redakturnya, dan juga ada bagian keuangannya. Ini 2 bagian yang berbeda. Mungkin di bidang pendidikan juga sama, ada bagian operasional, ada bagian akademik. Pemimpin di tiap-tiap bagian ini harus bisa diajak berkoalisi, karena seringkali dalam prakteknya antara bagian-bagian ini belum tentu bisa berjalan bersama, karena biasanya di bagian marketing selalu memberikan order-order yang banyak, sementara di bagian produksinya mungkin akhirnya menjadi kewalahan. Jadi kadang-kadang dalam perjalanannya mungkin bisa mereka sebetulnya saling dalam bekerjanya tidak bisa bersinergi dengan baik. Nah, ini harus bisa diciptakan sebuah keadaan di mana para pemimpin ini bisa bersatu, berkoalisi dengan kuat. Langkah yang ketiga adalah menciptakan visi. Visi yang harus bisa dibagikan. Nah, ini berhubungan dengan langkah yang keempat, yaitu mengkomunikasikan visi itu. Visi harus benar-benar dibuat memberikan gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Ini seperti teori yang tadi, di mana V atau visi ini harus jelas, harus dirasa penting bagi semua orang yang ada dalam perusahaan itu. Lalu langkah berikutnya, langkah yang kelima adalah memberdayakan orang lain untuk bertindak sesuai visi. Jadi maksudnya adalah kalau memang ada orang-orang yang dirasa belum optimal, ini harus bisa segera dioptimalkan. Memang perlu ada tim yang kita sebut dengan agent of change. Jadi tim ini yang mengatur supaya membentuk urgensi, mengatur supaya mengkoordinir para pemimpin supaya terjadi koalisi yang kuat, menciptakan visi, mengkomunikasikan visi, termasuk memberdayakan orang-orang yang ada. Nah, penting adalah mencatat atau menghasilkan kemenangan-kemenangan jangka pendek. Prestasi-prestasi yang diraih dalam proses perkembangan ini harus
dicatat. Supaya apa? Supaya orang yang ikut dalam perubahan ini tahu, oh ya, bahwa saya sudah mencapai ini, saya berhasil membuat prestasi ini. Nah, kemenangan-kemenangan jangka pendek ini harus diciptakan, artinya harus dihasilkan supaya orang bisa merasakan perubahan. Nah, langkah yang ketujuh adalah mengkonsolidasikan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Jadi kalau kita sudah punya kemenangan-kemenangan jangka pendek, maka semua itu kita dorong sebagai sebuah langkah perbaikan plus menambahkan tujuan-tujuan untuk perubahan lebih banyak lagi. Nah, langkah ke-8 adalah melembagakan pendekatan yang baru tersebut. Ini sama seperti di teori Kurt Lewin, yaitu setelah melakukan perubahan, kita melakukan refreeze, melembagakan suatu budaya yang baru, yaitu budaya yang sudah merupakan perubahan. Nah, proses perubahan ini menjadi sangat penting karena seperti tadi, kalau kita mengharapkan suatu hal yang berbeda dengan cara yang sama, sepertinya itu akan juga menjadi sebuah omong kosong. Kita bisa berubah kalau kita melakukan hal yang berbeda. Kita tidak bisa hanya berputar-putar di roda putar seperti tikus putih atau hamster yang bermain, berputar-putar saja. Kita harus bisa melangkah keluar, membuat perubahan, dan menciptakan kemenangan untuk bisa mencapai hasil yang baik dan bisa tumbuh 100 kali. Saya Nur Agustinus, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Salam entrepreneur.